Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa STAI Bina Madani. Kali ini saya coba menjelaskan masalah change management. Baik. Teori pertumbuhan menurut Charles Darwin atau evolusi, di mana seiring berjalannya waktu komponen menjadi sumber makan berevolusi semakin tinggi. Jadi hanya jerapah yang berevolusi tinggi yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang akan survive, yang nggak bisa lehernya tinggi dan pertumbuhan akan mati. Apa yang terjadi kalau kita tidak adaptif terhadap perubahan? Itu faktor eksternal, sebenarnya ada penggantian pemerintahan, kondisi sosial, teknologi baru, perubahan regulasi, customer preference, kondisi makro. Kemudian kalau internal itu ada merger, penggantian manajemen, exodus, top talent, penggantian pemegang saham, suksesi pemimpin. John Kotter menjelaskan bahwasanya not only the change here to stay an integral part of the way of our work, but in fact the rate of change is accelerated. Hanya perusahaan selalu inovatif yang mampu beradaptasi yang akan bertahan. Contoh Polaroid, kemudian Tribun, kemudian Nokia yang sukses selalu melakukan perubahan-perubahan. 70% upaya perubahan dilakukan melalui kegagalan karena adalah penyebabnya adalah failure readiness to adapt next challenge, lack of the team effectiveness, line manager don't take the lead, future state unclear, failure to learn lesson from pilot, workforce do not respond to their leader, lack of shared vision atau objective, leaders do not show personal commitment, people do not understand the change, failure to lead by example, constant failure facting, leader step back at development phase, initiative fatigue. Dalam melakukan transformasi terdapat 3 elemen yang perlu diperhatikan. 1. Transformasi bisnis, kemudian transformasi budaya, kemudian transformasi GCG atau good corporate governance, kemudian menjadi future state of success. Dalam transformasi bisnis, John P. Kotter menjelaskan ada 8 step method for change, yaitu increasing urgency, kemudian building team, kemudian get the right vision, communicating for buy-in, empower action, kemudian create short-term win, don't let make change stay. Penjabaran teori Kotter adalah 1. Menciptakan sense of urgency, menciptakan sense urgensi dari masalah menyeluruh mulai dari jajaran organisasi tinggi sampai terendah. Kemudian bentuk tim, guiding team. Untuk bentuk guiding team itu 15 sampai 12 top middle. Manajemen memiliki kredibilitas capabilities network luas untuk memimpin perubahan. Itu biasanya disebut CMO, Change Management Officer. Kemudian 3. Menyusun visi dan strategi. Kemudian 4. Komunikasi visi perubahan dengan jelas, visi perubahan dengan jelas, bahasa format dan mudah dipahami seluruh pelaksana. Memberikan kesempatan kewenangan untuk bertindak, menjadi kalian mampu bisa memiliki menang untuk ikut terlibat. 6. Menciptakan short term win, melakukan inisiatif yang ada besar namun relatif sederhana implementasinya. 7. Melakukan konsolidasi untuk hasil akhir yang lebih besar. Kemudian 8. Mengintegrasi perubahan dan budaya agar perubahan telah dilakukan, menetapkan dan terus dilakukan oleh seluruh jajaran di dalam perusahaan. Transformasi budaya dibentukkan melalui behavior, simbol, dan sistem. Behavior adalah leaders, behavior, specific behavior, dan simbol physical design, writers, and ritual, symbolic action, dan sistem berdasarkan PMS, reward system, people development system. Yang pelaksanaannya mengatur primary dan secondary mekanisme. Di mana di primary adalah behavior adalah what leader pay attention to measure, how leader react to the critical incident, how leader allocated resources, deliberated role modeling, how leader allocated reward and status, how leader recruit, select, promote, and communicate.
Secondary, the system and symbol. System is organization, design and structure. Organization and procedure. Symbol is right and ritual of the organization. Design of physical space, stories, important event, people, formal statement, organizational philosophy, creed, and charters. Transformasi good governance dilaksanakan secara bertahap, yaitu satu, permasalahan GCG, kemudian penyempurnaan governance structure, penyempurnaan governance mekanisme, sosialisasi dan evaluasi, work to talk. Jim Collins mengatakan, transformasi mutlak terus dilakukan dengan tetap menciptakan sense of urgency, how the mighty fall. Every institution is vulnerable, no matter how great, no matter how much you have achieved, no matter how much power you have garnered. You are vulnerable to decline. There are no law to nature. The most powerful will inevitably remain at the top. Anyone can fall, and most eventually do. Kemunduran kinerja satu perusahaan terjadi dalam 5 tahapan. Yaitu simptom-simptomnya adalah neglect of primary well, decline on linear orientation, discounting the rule lack, success and little arrogancy, what reply why. Kemunduran kinerja suatu perusahaan umumnya terjadi 5 tahapan, yaitu unsustainable quest for growth, bureaucracy, discipline, problematic situation of power, its test, eroded cost discipline, decline proportion, undisciplined discontinued leads, personal interest placed above organizational interest. Daniel risk atau pengingkaran, di mana simptomnya adalah amplify the positive obsessive organization, big bad, internal blame, erosion of healthy team dynamic, incurring help, embodies detachment. Dan tahapan keempatnya adalah capitalization, alienation of death, atau berjuang untuk terus hidup. Simptomnya adalah radical change, revolution, initial upswing, high pressure, grasping, panic, confusion, a serious silver bullet, chronic restructuring. Dan yang kelima, kemunduran perusahaan adalah grasping for salvation atau mati. Leader sell out, the institution atrophy into atau significant enterprise this outright. Untuk mengatasi transformasi dibutuhkan leadership yang kuat, yaitu outperform, di mana bertindak tegas, mendorong memastikan result, membangun tim yang outperform. Kemudian 2, behave as an hour, membuat visi yang sejalan dengan misi perusahaan. Kemudian develop people, terus mengembangkan knowledge, menciptakan peluang. Dan inspirasi follower, memberi semangat dan menjadi inspirator bagi bawahannya, bertindak dengan penuh dedikasi. Yang didukung oleh jajaran organisasi tangguh adalah advocacy, cohesion, initiation, measuring, strengthen human resilience, how people respond to life challenge, opportunity, and ever sideways. Empat kunci keberhasilan transformasi adalah: 1. Leadership yang kuat seluruh jajaran organisasi, eksekusi disiplin yang terarah dan terstruktur, adaptability, sistem dan infrastruktur pendukung. Change management using balance scorecard atau BSC, manajemen perubahan menggunakan balance scorecard, melihat aspek berikut: aspek finansial, aspek kepuasan pelanggan, aspek internal proses, dan aspek land and growth, perubahan dan pembelajaran. Studi kasus change management perusahaan Bina Marga ini pada tahun 2021 akan melakukan change management parameter balance scorecard dengan kondisi aspek finansial 20%, aspek pelanggan 25%, aspek internal 15%, IT 10%, land and grow-nya 30%. Parameternya BSC 75, 85 kurang, 85 90 sedang, 95 outstanding. Silahkan dibuatkan analisa BST, action plan, saran perbaikannya. Metriknya akan dihitung dari tabel BSC sehingga mendapatkan nilai 86, sehingga bernilai skor 86 di dashboard maka sama dengan sedang. Adapun action plan-nya ada berikutan SDN, database customer, melengkapi merawat fasilitas, implementasi KPI, pengadaan software baru, pelaksanaan pelayanan, menyiapkan IT baru.
Rekomendasi kebijaksanaan dan peningkatan revenue, investasi agar likuiditas aset bertambah, perlu meningkatkan kompetensi SDM, perlu mendatangkan standar pelayanan minimal dan pelayanan customer, perlu meningkatkan IT dan sistem program guna mempercepat pelayanan. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.